Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khaliqu kulli syai'in fil alam la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat mu'alimat dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa kembali di program Mutiara Ramadan Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan Ustadzah Hayatul Izzah yang pada hari ini akan membawakan kajian dengan tema Tafsir Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Sebelum kita masuk ke materinya, mari kita sapa dulu pemateri kita yang Masya Allah pada hari ini, yaitu Ustadzah Hayatul Izzah. Assalamualaikum Ustadzah Hayatul Izzah. Waalaikumsalam Mbak Tasha. Alhamdulillah. Ustadzah sehat. Alhamdulillah, Mbak Tasha juga sehat. Alhamdulillah. Siap ya Ustadzah untuk menyampaikan materi pada hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Pasti sahabat mu'alimat ini sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan sejak awal sampai hari ini dengan upaya-upaya menjalankan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya, termasuk sunah-sunah dalam bulan Ramadan juga. Nah, tapi ada beberapa dari kita memang tidak bisa menjalankan ibadah puasa itu dengan baik karena mungkin memiliki kendala di dalamnya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 yang di dalamnya menjelaskan bagaimana sih ketika kita sebagai umat Islam belum mampu menjalankan ibadah puasa dengan sempurna karena ada beberapa kendala. Karena ibadah puasa ini meskipun diperintahkan di Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 tidak bersifat mutlak ya sahabat mu'alimat, karena ada beberapa keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita semua ketika kita mendapatkan kendala selama berpuasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu langsung kita simak saja kajian pada hari ini kepada Ustadzah Hayatul Izzah. Saya persilahkan. Terima kasih Mbak Tasha. Saya sapa dulu nggih. Halo sahabat mu'alimat dimanapun berada, insya Allah sehat semuanya nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tak lupa juga nikmat kesehatan yang dengan kesehatan itu sampai sekarang kita masih bisa berpuasa nih Mbak Tasha ya. Kalau kita hanya punya iman dan Islam tapi tidak punya kesehatan, ya Masya Allah banyak yang sakit di rumah sakit itu nggak bisa merasakan bagaimana kita berpuasa di bulan Ramadan ini, nikmatnya berpuasa. Alhamdulillah kita diberi kesempatan juga, umur panjang sehingga kita bisa bertemu di Ramadan 1444 Hijriah ini insya Allah dengan sehat, dan yang sakit mudah-mudahan diberi kesabaran dan disembuhkan segera oleh Allah sehingga bisa melaksanakan Ramadan pada tahun ini. Masih ada beberapa hari ya, ataupun bertemu dan kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan beliaulah kita bisa menikmati indahnya agama Islam, kehidupan berislam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Insya Allah kalau kita sering bersolawat akan mendapatkan itu. Amin. Sesuai dengan janji Rasulullah. Oke, seperti apa yang dikatakan Mbak Tasha tadi, bahwa di sini saya akan menyampaikan tentang isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 184. Saya baca dulu nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat
Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka berpuasa atau jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ya. Saya akan menguraikan sedikit tentang makna yang terkandung di dalamnya. Di situ yang diawali dengan ayyam ma'dudat, yang artinya yaitu dalam hari-hari yang tertentu. Pada ayat sebelumnya Allah sudah mewajibkan, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu Allah mewajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Ya, tetapi itu tidak disebutkan puasa apa ini. Karena memang sebelumnya Nabi sudah pernah menjalankan puasa, yakni 3 hari setiap bulan sama puasa Asyura. Nah, di ayat ini kemudian disebutkan ayyam ma'dudat. Ya, ada hari-hari tertentu yang memang kita diwajibkan puasa. Nah, yakni kalau keseluruhan ulama menyebutkan bahwa ini adalah hari di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi ayyam ma'dudat itu adalah yang dimaksud adalah hari-hari di bulan Ramadan. Nah, kemudian dilanjutkan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak bisa berpuasa, nah, maka ini wajib baginya untuk mengganti atau mengqadha puasa pada hari-hari yang lain, artinya hari-hari di luar bulan Ramadan. Ya, di sini bahwa kita tahu agama Islam itu tidak menghendaki kesukaran, sehingga kewajiban puasa itu tidak kemudian mutlak kamu harus puasa, apapun yang terjadi harus puasa, bukan seperti itu. Ya, tetapi ada keringanan-keringanan kalau memang dia tidak bisa berpuasa. Misalnya orang yang sakit, ya. Sakit yang bagaimanakah yang kemudian tidak boleh berpuasa atau lebih baik tidak berpuasa pada saat itu. Nah, tidak kemudian semua sakit ya Mbak Tasya ya. Kalau sakit panu ya jelas ya, tetap berpuasa. Atau mungkin sakitnya itu bisa ditahan dengan tidur. Biasanya kan ya kalau orang berpuasa kan lapar ya, untuk nanti perutnya sakit, itu wajar lah sakit yang seperti itu. Jadi tetaplah berpuasa. Sakit yang dengan kalau kita tetap berpuasa itu kok kemudian menambah parah sakit kita, maka kita boleh itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Terus kemudian yang bertanya Mbak Tasya, loh sakit itu kan dari Allah, itu puasa itu juga wajib loh dari Allah, masa kok kemudian Allah itu ini malah ini sakit kok nggak apa-apa lah puasa aja, kan Allah yang menyembuhkan. Nah, disinilah maha bijaksananya Allah. Jadi orang yang sakit, ya, sakit yang benar-benar dengan puasa kok dia semakin parah sakitnya, maka boleh dia untuk tidak berpuasa. Atau juga orang dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan yang bagaimana ini? Dalam perjalanan yang dengan mengadakan perjalanan itu mungkin dia susah, ya. Kalau dulu itu kan jalan itu pakai naik unta ya Mbak Tasya ya. Jadi ya mungkin haus, apalagi kita di padang pasir ya, kayak begitu. Kalau kita lihat sejarahnya itu ya boleh kita tidak berpuasa. Kalau sekarang misalnya Ustazah, kalau misalnya sekarang itu
kita mengadakan perjalanan naik pesawat, itu kan enak banget ya, fasilitasnya sudah nggak panas. Misalnya kita sampai ke bandara diantar atau naik taksi yang tidak pakai repot ya, kemudian langsung ke ke bandara naik pesawat, kayaknya nggak ada kesusahan. Boleh nggak kita itu kemudian tidak tetap berpuasa? Boleh saja ya, tapi ya ini memang dalam perjalanan yang di situ mungkin ada yang kalau kita pas Ramadan itu biasanya kan kita sering ya itu mudik gitu ya. Lah, itu kok kemudian itu kok membuat capek atau mungkin tidak kuat, membuat lemah, maka boleh kita itu berbuka atau tidak berpuasa pada hari itu dengan syarat ya, ada syaratnya, tidak kemudian ya sudah nggak puasa wes ya ini, tapi ada faidatum min ayamin ukhur, harus mengganti. Nah, hari-hari yang dia tinggalkan berpuasa itu pada waktu yang lain ya. Ya ini harus ada syaratnya memang, tidak kemudian saya udahlah sakit nggak puasa aja. Nah, tapi harus ada ini, harus gantinya ketika hari-hari berapa hari yang dia tidak puasa, sakit misalnya dia operasi sampai berhari-hari, ya memang harus tidak berpuasa pada saat itu kalau menjalani operasi ya. Lah itu tetap harus dihitung berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, jangan sampai lupa, jangan kemudian pokoknya nggak boleh kok kita nggak berpuasa. Lah harus ada lanjutannya, faidatum min ayamin ukhor ya, harus diganti dengan hari yang lain ya. Ini ya syaratnya seperti itu. Kalau memang kita tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan karena suatu hal, maka kita harus menggantikan ya di luar bulan Ramadan. Tapi ini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan kapan, apakah langsung ataukah beberapa hari, boleh. Karena memang di situ tidak disebutkan fi syahrus Syawal gitu, enggak ya. Tetapi min ayamin ukhor, di hari yang lain. Oke, saya lanjutkan pada masih ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fityatun ta'amu miskin. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa untuk membayar fidyah. Ini ada 2 pilihan. Fidyahnya apa? Yaitu memberi makan seorang miskin. Kalau tadi faidatum min ayamin ukhor, kalau tadi itu kita boleh gak berpuasa tetapi syaratnya harus mengganti pada hari yang lain. Masih diberi keringanan lagi sama Allah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya. Kalau kok kemudian dengan membayar mengganti itu kok masih berat untuk menjalankannya, maka ya fidyata ta'amu miskin ya, membayar fidyah ya. Membayar fidyahnya apa? Memberi makan seorang miskin, dalam ayat ini disebutkan ya. Maka kalau misalnya kok waduh saya, atau misalnya naudzubillah min dzalik ya, menimpa ke kita orang-orang yang kemudian misalnya sakit kanker yang tahapannya sudah lanjut gitu kan, walaupun misalnya di luar Ramadan dia sudah sembuh, tetapi kan ada proses-proses yang harus dia lewati itu kan. Kalau kita melihat teman-teman kita itu ya Mbak Tasya ya, kadang alhamdulillah kita diberi kesehatan ya, mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan, begitu juga dengan sahabat mu'alimat ya, mudah-mudahan diberi kesehatan terus. Dan dia tidak di luar Ramadan itu harus mempunyai proses selanjutnya ya, ada tahapan-tahapan sehingga tetap tidak bisa membayar mengganti puasa itu. Lah di sini ada ya fidyah atau miskin, membayar fidyah ya, membayar fidyah, memberi makan seorang miskin ya. Allah itu benar-benar maha bijaksana, benar ya. Walaupun kita sudah diberi keringanan, tidak puasa, masih aja diberi keringanan lagi ya. Kemudian saya lanjutkan, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah ya. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Artinya kalau misalnya kita itu menambah dalam fidyah itu, tidak hanya memberi satu orang miskin, misalnya kita lebihkan dengan membayar fidyah itu lebih baik ya. Wa antasumu khairul lakum.
dan berpuasa lebih baik bagimu in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Kalau penggalan ayat ini ya, ini kewajiban berpuasa itu tidak kemudian langsung ya. Kalau saya baca di tafsir-tafsir itu memang ada tahapannya Mbak Tasa ketika Allah mewajibkan berpuasa itu. Yang pertama memang Allah itu mewajibkan kalau memang kamu mau berpuasa, ya silakan berpuasa. Tapi kalau memang tidak kuat untuk berpuasa, wa alalladzina yutiqunahu ini ya berat, maka kamu boleh tidak berpuasa tapi harus membayar fidyah tadi. Ya, jadi masih diberi pilihan sama Allah ketika kewajiban berpuasa pertama kali itu. Ya, diberi pilihan. Kalau memang kamu kuat puasa, silakan puasa. Tapi kalau kamu nggak kuat, yo kamu boleh nggak puasa, tapi harus membayar fidyah. Nah, tapi di sini wa antasumu khairul lakum, dan berpuasa itu lebih baik bagimu. Ya, kata Mbak Tasya, khairul itu tafdhil yang sudah isim tafdhil yang sudah sangat gitu loh Ustazah, katanya kayak gitu tadi saya berbincang dengan Mbak Tasya. Ya memang ini tuh lebih baik bagi kamu ya, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui ya. Jadi memang kewajiban puasa ya kamu harus berpuasa. Kemudian ketika wajib benar-benar wajibnya di bulan Ramadan itu dilanjutkan dalam surat Al-Baqarah ayat selanjutnya 185 di situ yang kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran dan seterusnya itu. Yang di situ kemudian kalau kamu melihat bulan pada saat itu maka berpuasalah. Nah, itulah baru kemudian wajib secara keseluruhan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, Allah Maha bijaksana di dalam mewajibkan suatu yang harus dilakukan oleh hambanya, tetapi Allah itu masih saja ya memberikan keringanan-keringanan kepada kita. Kok gitu ya, masih ada saja yang ya masih banyak yang belum berpuasa. Ya, mungkin mereka belum mempelajari hal-hal yang seperti itu. Belum melihat secara gamblang sebetulnya Allah itu sudah memberikan banyak keringanan kepada kita. Ya contohnya tadi, kalau memang sakit, ya memang nggak kuat untuk berpuasa, ya boleh kita itu kemudian tidak berpuasa dan wajib memang untuk mengganti di hari yang lain. Tetapi kalau memang ya seseorang itu tidak bisa ya dengan berat di hari lain pun itu tidak kuasa untuk melakukan itu, maka wajib untuk membayar fidyah. Ya, mungkin banyak juga Mbak Tasya yang menanyakan, terus kemudian fidyahnya itu seperti apa? Kalau memang pilihannya itu membayar fidyah, misalnya orang yang sudah tua gitu ya, yang tidak bisa kemudian berpuasa, bahkan di hari lain pun juga sudah tidak bisa untuk berpuasa, maka ya itu kewajibannya adalah membayar fidyah Mbak Tasya. Fidyahnya apa selain memberi makan seorang miskin? Fidyahnya memberi makan itu boleh mentah, boleh mateng ya. Lah itu satu mud, atau kalau di on kan itu sejumlah 6 on ya. Itu kalau dulu gandum lah, kalau di Indonesia karena makan pokoknya adalah beras, ya itu 6 on beras. Nah, beras yang seperti apa? Seperti yang biasa kita makan. Kalau memang kita itu makannya berasnya misalnya yang enak, yo kita harus membayar yang enak. Jangan kemudian kita makan biasanya beras yang harganya 15.000 sekilo, kita kasihkan orang untuk bayar fidyah yang harganya 10.000, kan yo tidak. Inilah ya yang seperti yang kita makan. Kalau memang kita makannya itu harganya 15.000 per kilo, ya setengahnya 6 on itu ya kita bagi aja nanti berapa. Kalau misalnya kita memang makannya itu berasnya itu cuman, ya saya aja belinya misalnya 10.000 per kilo, ya di harga seperti itu ya, dan itu satu hari 6 ons. Tapi tadi ya kalau memang itu bisa lebih banyak ya dengan kerelaan ini, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Kalau memang bisa lebih, saya kok tak kasih sekilo,
Bukan berarti enggak boleh harus 6 on, enggak. Kalau memang lebih bisa monggo, tapi jangan sampai berkurang. Dikurangi jangan, dilebihkan boleh, kan gitu. Untuk membayar fidyah. Ya. Kalau saya memberi makan gimana? Boleh memberi makan matang, misalnya selama 30 hari itu tidak bisa. Biasa orang tua kan seperti itu. Saya dulu juga pernah punya orang tua ya, mertua saya yang sakit parah itu, ya misalnya kita undang 30 orang, ya makan di situ ketika setelah lebaran boleh, atau ketika puasa itu ketika berbuka kita panggil mereka kemudian kita ajak makan bareng, itu pun juga boleh. Gitu Mbak Tasa, monggo. Baik, Masya Allah, terima kasih, Barakallah fikum Ustazah atas penyampaian materinya. Jadi ini saya senang sekali ya ketika kajiannya itu mengupas tuntas ya isi kandungan sebuah ayat. Karena teman-teman, syarafa ummatal Islam bil Qur'anil Azim. Umat Islam itu sudah dimuliakan Allah dengan turunnya Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Islam kok ya mau Al-Quran itu hanya dibaca tanpa ditadaburi, tanpa membaca tafsirnya. Karena tafsir adalah salah satu cara kita untuk memahami Al-Quran. Enggak dengan membaca terjemahannya saja, tidak mencukupkan diri dengan membaca terjemahannya saja. Oleh karena itu apa yang disampaikan Ustazah Izzah tadi, mengupas tuntas Quran surat Al-Baqarah ayat 184, menjadikan kita itu tahu bahwa kalau kita nggak bisa berpuasa, tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh karena ada hal-hal tertentu, itu karena ada landasannya, karena ada dasarnya. Enggak, aduh hari ini saya lemes, kok cuacanya sepertinya sangat panas ya Ustazah, saya nggak ingin berpuasa, oh nanti fidyah aja lah biar nggak ganti di hari lain. Oh itu tentu tidak bisa. Kalau kita tidak membaca tafsirnya, kita tidak akan tahu ini bahwa ada beberapa puasa-puasa yang mungkin tidak bisa kita lakukan, itu harus diganti di hari lain atau boleh membayar fidyah. Nah, terima kasih nih Ustazah atas penyampaian materinya yang Masya Allah menjadikan kita ini tahun ke tahun sepertinya selalu menjadi hal yang harus kita ingatkan kembali ke seluruh umat Islam ini ya, agar kita bisa aware, agar kita bisa tahu bahwa tidak lalai ketika mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Nah, ini saya punya beberapa pertanyaan. Waduh, pasti sahabat jangan berat-berat ya Mbak Tasa. Insya Allah, ini sahabat mu'alimat ini pasti bertanya-tanya gitu kan. Tadi sudah banyak dijelaskan terkait apa saja sih yang kita itu boleh tidak berpuasa, menggantinya di hari lain atau boleh membayar fidyah. Nah, pertanyaan pertama ini, tadi kalau sakit kita boleh menggantinya di hari lain, otomatis di luar Ramadan ya Ustazah ya. Bagaimana dengan orang-orang yang sakitnya itu menahun gitu kan, ternyata tahun depannya lagi belum sembuh, ini belum sembuh, bagaimana itu Ustazah? Terima kasih Mbak Tasa. Ya memang ya, sakit itu memang sesuatu yang cobaan yang memang ya mahal harganya ya Mbak ya. Kalau kita sehat itu kita enjoy aja gitu ya. Kadang kita lupa bahwa kesehatan itu adalah sangat-sangat sangat kita butuhkan lah ya. Itu adalah anugerah Allah yang sangat penting. Karena kalau kita sakit itu sudah nggak bisa apa-apa, makan nggak enak ya kan. Apalagi kalau sudah minum obat atau misalnya ada treatment yang tertentu ya. Sekarang itu kan Masya Allah banyak sekali penyakit yang kayak gitu ya. Ya Allah ya, kalau memang sakit bulan Ramadan sakit, di luar Ramadan sakit ya, dan itu sakitnya tidak bisa sembuh, ya kita memang tidak bisa faidatu min ayamin ukhor tadi Mbak Istasa. Tidak bisa kita paksakan untuk yaudah kamu harus ganti di lain, nah, nggak bisa. Kalau memang seperti itu, ya yang kita pilih ya yang kedua, ya fidyah itu to'amu miskin, membayar fidyah, yakni memberi makan kepada orang miskin. Atau misalnya tadi makan itu kan tidak harus dengan yang matang ya, dengan yang mentah barang ini. Tapi kadang ada juga yang Mbak Tasa tanya, lah kalau beli makan aja nggak bisa Ustazah, duitnya habis untuk beli obat kayak gitu. Itu bagaimana? Nah, kita ingat hadis Rasulullah yang ketika ada pasangan suami istri itu yang di bulan Ramadan itu kemudian melakukan hubungan suami istri, yang mana itu kan tidak boleh ya kan, yang harus ada kifaratnya ya kan. Kemudian mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini saya ketika siang hari melakukan hubungan suami istri. Maka kata Rasulullah,
kamu harus puasa 2 bulan kan gitu kan, 2 bulan berturut-turut. Kemudian masih ngeyel, lah ya Allah 1 bulan aja saya nggak kuat katanya, apalagi 2 bulan berturut-turut. Ya terus terang saya nggak kuat ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga memberikan, kalau begitu kamu memberi makan, ya kan, 60 kan gitu kan, 60 fakir miskin kan itu. Lah kemudian masih ditanya, lah saya itu aja sehari makan sekali tidak ya Rasulullah, gimana saya memberi makan orang lain kan gitu. Kemudian Rasulullah mengambil kurma di belakang, terus udah ini sekarang kamu bagikan kepada tetanggamu yang miskin. Tetapi kemudian lah wong yang paling miskin saya lah, ini orang kok yo ngeyel banget. Lah yang paling miskin aja saya katanya gitu. Kemudian apa jawab Rasulullah? Kalau begitu ya udah kamu beri makan anakmu dengan ini, kan begitu. Dari situ kita bisa mengambil, ya kalau memang nggak bisa puasa, bayar fidyah juga, mungkin kondisi keuangan juga ya namanya sakit ya Mbak, kan nggak bisa bekerja, belum lagi bayar obat ya kan, untuk periksa dan lain sebagainya. Ya kalau memang nggak bisa ya itu tadi ya sering-sering aja lah beristighfar. Ya. Mungkin seperti itu Mbak Tasya. Ya jadi ada tingkatan-tingkatannya ya, ya ketika kita memang istilahnya sudah sakit kok qadarullah juga tidak mampu. Betul. Gitu. Jadi Allah memberikan keringanan-keringanan, atau kita mungkin sering mendengar dengan kata rukhsah ya. Sering mendapatkan kita bisa mendapatkan keringanan, tapi tidak kemudian menjadikan kita jadi bermudah-mudah ya, menggampangkan istilahnya ya, untuk menggampangkan nanti digampangkan sakitnya juga nanti. Iya nanti, aduh ini saya demam, aduh saya nggak usah puasa gitu itu ya. Loh ya. Ini sahabat mu'alimat, saya percaya insya Allah sahabat mu'alimat ini tidak melakukan yang seperti itu. Oh baik, kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya terkait ibu hamil dan juga menyusui. Nah ini ketika beliau itu ibu hamilnya menyusui ini dalam keadaan sehat begitu, tapi kok kemudian setiap tahun kok hamil dan sambil menyusui, itu bagaimana Ustazah? Ini seperti yang dialami oleh ibu saya Mbak. Saya itu 9 bersaudara Mbak. Masya Allah. Ibu saya itu 2 tahun sekali melahirkan. Jadi saya lihat itu, kalau dulu saya kan masih kecil itu ibu saya itu nggak pernah berpuasa kalau bulan Ramadan. Ya kalau nggak hamil, menyusui kan gitu ya. Jadi Masya Allah, memang seorang ibu itu memang ya itulah ujian seorang ibu, dan itu ibadahnya seorang ibu juga seperti itu, pahalanya besar sekali. Ketika seorang ibu itu hamil, ya dia tidak berpuasa ya kan, karena memang menjaga kandungannya. Tapi kadang ada ibu-ibu itu yang kemudian bisa menjaga Mbak, ya, bisa menjaga, mengatur pola makan ketika malam bagaimana. Sekarang itu kan mudah sekali ya untuk mempelajari ilmu-ilmu itu kan, ilmu kedokteran itu kan semakin berkembang ya. Jadi kalau memang kondisinya itu berat untuk tidak berpuasa, kan boleh tidak berpuasa. Kalau menurut ulama majelis tarjih itu, kalau memang ibu hamil dan menyusui itu adalah membayar fidyah, ya tadi ya, membayar fidyah itu. Nah kalau memang setiap tahun seperti itu ya membayar fidyah kan bisa ya, insya Allah suaminya kalau masih bisa untuk membayarkan itu, dibayarkan fidyahnya. Ya, jadi tidak mengganti, bukan faidatu min ayamin ukhor, tetapi fidyatu to'amu miskin, ya, membayar fidyah sebanyak hari yang kalau memang tiap tahun seperti itulah ya, memang qadarulahnya seperti itu kan seorang ibu, yaitu tadi saya ini kan ibu saya itu seperti itu Mbak Tasya. Jadi tahun ini hamil, tahun berikutnya menyusui. Ya kan kalau menyusui itu lebih berat, apalagi kalau si bayi belum makan apa-apa selain ASI kan, memang harus 2 tahun kan itu. Lah itu kan menyusui kan 2 tahun. Jadi kan seorang ibu yo kalau memang berat ya kan, kalau menyusui itu bukan hanya untuk ibu sendiri kan, tapi untuk juga anaknya, perkembangan anak tadi ya boleh untuk membayar fidyah. Ya, jadi Masya Allah ya, ini untuk ibu hamil dan menyusui ini wahnan ala wahnin. Iya betul. Lemah dan bertambah kelemahan sampai disebutkan di dalam Al-Quran gitu. Dan sekarang juga membayar fidyah itu sudah mudah ya Ustazah. Bisa ke lembaga amil zakat itu juga sudah difasilitasi. Jadi tidak ada alasan gitu kan. Waduh saya tidak bisa mengumpulkan 30 anak
orang miskin, orang miskin gitu misalnya. Oh sekarang lembaga Amil bisa menyalurkan gitu lazismu itu oh, ya. Kita jadi promosi lazismu Iya, ya Mas. nggak apa-apa, ini sahabat mualimat. Iya sahabat mualimat gitu. Iya. Baik, oke. Terkait mengganti puasa ini Ustazah, ya apa kita bisa mengganti puasa di luar bulan Ramadan? Apakah ada ketentuannya? Harus sebelum menjumpai bulan Ramadan selanjutnya atau boleh nih Ustazah? Kalau saya tuh lama banget ini kebetulan sakitnya 25 hari sendiri. Ini saya selama setahun itu ke depan, apakah saya harus mengganti 25-nya itu? Orang puasa Senin Kamis saja saya jarang gitu kan istilahnya. Ada. Misalnya itu bagaimana? Ya. Memang ya, untuk memang mengganti puasa itu lebih berat saya yakin ya. Ketika puasa di luar bulan Ramadan itu kan memang berat. Beda dengan Ramadan ya. Kita sudah menciptakan suasana puasa ya. Lingkungan mungkin juga nggak ada jajan-jajan di luar, semua pada puasa, itu lebih enak ya kan, daripada kita harus mengganti di luar puasa. Tetapi memang tadi ya, kondisi yang membuat seseorang itu harus mengganti, ya harus ganti. Lah, apakah kemudian waktunya bagaimana? Apakah harus dalam 1 tahun itu atau bagaimana? Sebaiknya memang ya, yang namanya berhutang ya Mbak Tasya ya, namanya berhutang itu kadang sama temen, sama orang lain aja kan harus segera dilunasi, apalagi ini hutang sama Allah. Ya, sebisa mungkin itu harus di dalam 1 tahun sebelum datang Ramadan lagi. Apakah harus bulan Syawal Ustazah misalnya begitu? Tidak ada ininya, nggak ada keterangan yang menjelaskan itu harus bulan Syawal, bulan apa, enggak. Min ayyamin ukhor, pada hari yang lain. Memang tidak dijelaskan kapannya ya, tetapi hari lain di luar bulan Ramadan. Lah, sebaiknya memang ya itu tadi namanya hutang itu ya harus segera kita lunasi. Yang jadi masalah sebenarnya gini Mbak Maca, kan itu Ustazah Syawal itu ada puasa Syawal lah. Kita mendahulukan mana ini? 6 hari Syawal ataukah nyaur dulu kan gitu ya. Kita biasanya kalau para gadis dan ibu-ibu kan kayak gitu ini. Bagi perempuan ya. Apakah harus puasa Ramadan dulu? Puasa nyaur dulu ataukah kita Syawal dulu Ustazah, kan Syawal ini. Ya, ini saya kembalikan kepada para sahabat mualimat aja ya. Mampukah kalau kita misalnya karena Syawal, 6 hari Syawal itu kan memang puasa sunnah ya, dan tidak ada di hari yang lain gitu kan. Kalau memang kita mampu di dalam Syawal itu puasa Syawal dan nyaur, monggo ya. Nyaur dulu dan Syawal boleh. Kan ada orang, Ustazah ya udahlah saya nyaur dulu, tapi mudah-mudahan ya Syawal saya bisa bulan Syawal bisa dapat, kan ada 30 hari gitu kan ya. Paling kalau yang normal hutang puasa, kalau haid itu kan biasanya 6 sampai 7 hari gitu ya, yang normal ya. Kalau kemudian 7 ditambah 6 kan 13, masih setengah bulan ya Mbak Tasya ya. Tapi kalau Syawal itu memang banyak makanan ya Mbak. Iya betul, memang lagi pestanya. Iya kan, lagi banyak pesta itu kan. Lah itu ya saya serahkan pada sahabat mualimat, kalau memang bisa nyaur dulu, tapi kemudian ditambah dengan Syawal, monggo. Tapi kalau saya nggak bisa gimana, saya pengen pahala puasa Syawal, monggo Syawal dulu ya. Nah mumpung karena nggak ada lagi Ustazah puasa Syawal di bulan lain kecuali bulan Syawal ya. Iya namanya puasa Syawal. Ya monggo Syawal dulu, baru kemudian nanti nyaur. Yang penting kita sudah ada niatan nyaur, jangan kemudian nanti kalau waktunya nggak ada itulah. Lah tapi kalau misalnya tadi saking banyaknya ya sakit yang mungkin banyak, dia hutang puasa atau misalnya sebulan penuh dia karena ada operasi besar kayak gitu kan. Lah itu tapi di luar itu dia sehat ya. Tapi kan kalau puasa segitu banyaknya kan ya berat. Kalau memang tidak bisa di dalam tahun itu dan ada alasan-alasan tertentu, mungkin dia pekerja berat atau mungkin dia ada sesuatu yang tidak bisa kemudian dia puasa gitu ya, boleh di luar tahun ini misalnya atau sampai menjumpai tahun yang akan datang, tetap harus faidatum min ayamin ukhor, harus nyaur ini ya. Lah terus kalau lupa itu yang jadi masalah.
dicatat. Ya, kalau kita dalam Al-Quran kan ada hutang sesama manusia aja harus dicatat, ya kan? Hutang sama Allah ya dicatat lah. Ya, misalnya, oh tahun ini saya hutang puasa 7 hari. Ya, catat 7 hari. Kalau pas nyaur berkurang satu. Saya sampai sekarang kayak gitu Mbak Tasa. Khawatir ya kan? Ya namanya sini kan lama ya. Ya alhamdulillah kalau misalnya pas bulan Syawal bisa habis, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya masih ada itu kan lama loh, aku 1 tahun itu sudah nyaur berapa ya, jangan sampai kemudian kita kelewat. Kalau lebih sih nggak masalah ya kan Mbak, tapi kalau misalnya sudah utang 7 tapi bayarnya cuma 6, ini kan aduh Masya Allah, itu kita bawa sampai ya gitu ya Mbak. Jadi kalau diusahakan memang sebelum ketemu Ramadan lagi kita sudah lunas lah ya. Tetapi kalau memang ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa, kok kemudian kita itu puasa mengganti itu, ya bagaimana lagi ya, itu nggak masalah. Apakah kemudian harus tambah fidyah? Enggak ya, tidak, hanya memang faidatun min ayyamil ukhor, tidak ditambah fidyah. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau begitu puasa dan fidyah, tetapi kita kembalikan ke ayat tadi, itu hanya mengganti di lain hari. Begitu Mbak Tasa. Ini Masya Allah ya, saya jadi diingatkan kembali bahwa mengganti hutang puasa ini, kita itu hutangnya sama Allah gitu. Saya jadi teringat hadis riwayat Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa kullu amali bni Adam lahu ilasyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi semua amalan Bani Adam itu ya, anak cucu Adam itu semuanya untuk dia, pahalanya kembali ke dia. Betul. Kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya gitu. Saya jadi diingatkan kembali nih, terima kasih Ustazah, bahwa kita itu hutangnya sama Allah, sama manusia aja harus segera dibayar, apalagi hutangnya sama Allah. Iya Mbak Tasa. Alhamdulillah kita sudah tanya jawab ini ya, yang semoga bisa membuka saya yakin sahabat Mu'alimat ini sudah banyak yang tahu, tapi memang perlu diingatkan kembali setiap tahunnya, khususnya pada bulan Ramadan. Saya persilahkan sekarang Ustazah untuk menyampaikan closing statement untuk sahabat Mu'alimat. Ya, terima kasih Mbak Tasa, terima kasih sahabat Mu'alimat yang masih menemani kami dalam acara singkat kami ini. Ya, Allah memang, saya berkali-kali mengatakan bahwa Allah itu maha bijaksana, Allah itu maha baik, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Di dalam memberikan kewajiban pun Allah masih memberikan keringanan-keringanan atau rukhsah-rukhsah bagi kita ya. Tadi contohnya puasa, ketika memang kita tidak bisa berpuasa, kita adalah untuk mengganti yang lain, ada alternatif lain ya, tidak kemudian yang wajib harus kita lakukan, tetapi memang Allah memberikan alternatif lain ketika memang tidak bisa puasa pada saat itu, dengan membayar fidyah atau dengan mengganti di hari lain atau membayar fidyah. Itu adalah keringanan yang diberikan kepada kita yang membuat kita, Masya Allah, Allah itu memang maha bijaksana, maha pengasih, maha penyayang pada hambanya. Maka kita tidak kemudian harus seenaknya, walaupun ada keringanan-keringanan, jangan kemudian membuat kita seenaknya saja dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban kita sebagai hambanya ya, karena ya begitu banyak sudah yang diberikan Allah kepada kita. Maka mari kita bersemangat di dalam menjalankan segala ibadah yang sudah diwajibkan kepada kita. Tidak kemudian walaupun ada rukhsah, ada keringanan, kemudian kita mencari keringanan-keringanan itu hanya untuk memenuhi nafsu kita ya. Jadi kita berusaha untuk beribadah sebaik dan sekhusuk-khusuknya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita masih diberi kekuatan, diberi kesehatan, bisa sampai nanti selesai, dan insya Allah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Begitu Mbak Tasa dari saya, mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi sahabat Mu'alimat dimanapun
berada. Ya, Masya Allah, gitu. Allah yubarik fikum, Ustazah. Terima kasih atas penyampaian Iya, materinya. Kita sudah sampai di penghujung acara kegiatan program Mutiara Ramadan yang semoga teman-teman bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dan semoga program Mutiara Ramadan ini bisa menemani bulan Ramadan teman-teman semuanya di rumah, sahabat Mu'alimah dimanapun berada. Jangan lupa follow sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok Mu'alimah Jogja. Dan jangan lupa subscribe YouTube Mu'alimah Jogja, like, share, komen, dan sebarkan ke teman-teman semuanya ya. Ramadan Karim, Allahu Akram, kulu ambu antum bikhair, wa nahnu ilallahi akrab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.